Halo guys, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Excel. Dan sekarang kita akan belajar rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Rumus ini penting untuk dipelajari agar pekerjaanmu menjadi lebih efektif. Dan rumus ini juga sering muncul saat tes kerja menjadi admin atau bagian lainnya. Saya mau jelaskan terlebih dahulu, VLOOKUP itu kepanjangannya adalah Vertical Lookup. Artinya, kalian gunakan rumus ini ketika kalian ingin mencari sebuah data dari tabel referensi yang bentuknya vertikal. Sedangkan HLOOKUP kepanjangannya adalah Horizontal Lookup. Rumus ini digunakan ketika kalian ingin mencari sebuah data dari tabel referensi yang bentuknya horizontal atau memanjang ke samping. Langsung aja ke pembahasannya. Pertama, kita belajar rumus VLOOKUP dulu. Contoh situasi saya saat ini. Di sini tersedia tabel data dan saya ingin mencari departemen, status karyawan, dan maks lembur per hari. Nah, kita lihat ternyata tabel referensinya ada di sheet lain atau beda sheet dengan data yang akan kita cari. Lalu kita lihat dulu tabel referensinya itu bentuknya vertikal atau horizontal. Pada tabel referensi ini termasuk vertikal ya, karena judul datanya ada di atas dan datanya ada di bawah. Sedangkan tabel yang bawah ini sifatnya horizontal, karena judul data ada di samping kiri dan datanya ada di sebelah kanan. Jadi dia memanjang ke kanan, begitu ya. Kembali lagi, karena tabel referensinya tadi bentuknya vertikal, maka kita gunakan rumus VLOOKUP. Langsung aja di sini ketik sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, bisa dilihat nih, dia minta yang namanya lookup value. Lookup value simpelnya adalah berdasarkan apa data yang mau kita cari. Di sini kan kita mau mencari departemen berdasarkan ID karyawan. Maka klik ID karyawan seperti ini, lalu titik koma. Saran saya gunakan data unik untuk dijadikan sebagai lookup value. Unik di sini artinya tidak ada kesamaan. Karena jika menggunakan ID karyawan kan tidak akan ada yang sama, pasti berbeda. Kemudian dia minta yang namanya tabel array. Tabel array yaitu tabel yang dijadikan sebagai referensi. Langsung aja kita pergi ke tabel referensinya. Kemudian blok semua tabelnya seperti ini. Setelah itu klik F4 atau Fn plus F4 pada keyboard supaya datanya terkunci, jadi agar data tidak geser saat di copy. Tanda data sudah dikunci yaitu muncul simbol dolar di sini, lalu titik koma. Kemudian dia akan minta kolom index number, yaitu ada di kolom keberapa sih data yang akan kita cari. Cara menghitung kolomnya seperti ini. Ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti data departemen ada di kolom ketiga. Maka kita tulis angka 3, titik koma, 0, kurung tutup, lalu enter. Tinggal copy ke bawah. Oke ya rumusnya. Tinggal lakukan cara yang sama untuk bagian lainnya. Nah, di sini data status karyawan kan ada di kolom ke-6. Maka di sini ketik angka 6, titik koma 0, kurung tutup, lalu enter. Begitu dan seterusnya. Selanjutnya kita belajar rumus HLOOKUP. Rumus ini digunakan untuk mencari data jika tabel referensinya bentuknya horizontal. Sebenarnya sama seperti VLOOKUP, bedanya cuma ini horizontal. Jadi kalau sudah paham rumus VLOOKUP, maka akan gampang menerapkannya di rumus HLOOKUP ini. Seperti situasi saat ini, di sini kita mau mencari data maks lembur per hari. Maka kita lihat dulu tabel referensinya. Karena di sini judul data ada di samping kiri, sedangkan datanya ada di sebelah kanan, maka sudah dipastikan data ini bentuknya horizontal.
Langsung aja ketik di sini sama dengan lookup kurung buka lookup value, berarti berdasarkan apa data yang mau kita cari. Di sini kita cari berdasarkan departemen. Maka klik bagian departemen seperti ini, titik koma, kita pergi ke tabel referensi, kemudian blok semuanya. Setelah itu, kunci datanya dengan cara klik F4 atau Fn plus F4 pada keyboard. Sampai muncul simbol dolar seperti ini, titik koma. Kemudian ada di kolom keberapa data yang mau kita input. Ini kolom 1, ini kolom 2. Data yang kita cari ada di kolom kedua. Maka kita ketik angka 2, titik koma, 0, kurung tutup, lalu enter. Tinggal copy rumusnya ke bawah. Rumusnya sudah berhasil ya. Sekian dari saya, mungkin di video selanjutnya akan saya share rumus lainnya. Semoga video ini dapat mudah dipahami dan teman-teman bisa makin jago mengoperasikan Microsoft Excel. Jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran, silakan tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri, terima kasih.